Oke, selamat datang di Intri Channel, masih di pembahasan metode penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya Ibnu Malik. Oke, pada video kali ini adalah materi pemaparan dari kelompok 1 mengenai konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi. Nah, metode ini didefinisikan sebagai pengetahuan tentang langkah-langkah yang tersistem dan juga logis dalam mendapatkan data penelitian. Nah, langkah-langkahnya itu antara lain menentukan masalah, merumuskan judul penelitian, studi pendahuluan, tinjauan pustaka, menyusun proposal penelitian, dan juga mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data untuk nanti akan disampaikan, ditunjukkan pada karya tulis kita. Nah, ada 7 tradisi dalam metode ini atau yang disampaikan materinya oleh kelompok 1. Nah, yang pertama itu tradisi semiotika. Jadi tradisi ini mempelajari tanda dan sistem tanda dalam komunikasi. Semiotika itu berfokus pada bagaimana manusia memberikan makna melalui simbol, gambar, kata-kata, ataupun gestur. Nah, tanda-tanda ini tidak hanya merefleksikan kenyataan, tetapi juga membentuk persepsi manusia terhadap dunia di sekitar mereka. Salah satu contohnya kita bisa ambil dari film Dua Garis Biru, di mana kita merefleksikannya sebagai itu adalah contoh dari kemunculnya realita kita dalam saat ini. Jadi kayak ada 2 anak muda yang tiba-tiba mereka memiliki hubungan di luar nikah. Nah, itu bagaimana caranya kita mengambil makna yang tersirat dari film tersebut. Lalu yang kedua itu ada tradisi fenomenologis. Jadi tradisi ini menekankan tentang pemahaman mendalam tentang pengalaman komunikatif individu. Fokusnya adalah pada cara individu memberikan makna terhadap pengalaman komunikasi mereka yang dipengaruhi oleh konteks, nilai, dan juga persepsi masing-masing. Nah, yang ketiga, tradisi sibernetika. Tradisi ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan juga interaksi dalam sistem komunikasi. Sibernetika memandang komunikasi sebagai sistem kontrol yang menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu sistem. Lalu yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini berfokus pada interaksi sosial yang mempengaruhi proses mental individu. Tradisi ini mengkaji perilaku sosial, variabel psikologis, kepribadian, serta efek individu terhadap komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi itu dapat mempengaruhi psikologis dari audiens. Yang kelima itu tradisi sosiokultural. Tradisi ini menekankan pentingnya konteks sosial dan juga budaya dalam memahami komunikasi. Jadi tradisi ini mengakui bahwa komunikasi itu tidak terlepas dari latar belakang sosial budaya dimanapun itu terjadi. Jadi kayak kita berada di mana, komunikasi itu pasti muncul dalam konteks sosial budaya. Nah, tradisi ini juga itu fokus pada nilai-nilai dan juga norma-norma yang berperan penting dalam membentuk cara orang berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang keenam adalah tradisi krisis. Tradisi ini memandang komunikasi sebagai fenomena sosial politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan juga ideologi. Pendekatan ini itu berfokus pada bagaimana struktur sosial. Jadi tradisi krisis ini adalah pendekatan yang fokusnya pada bagaimana struktur sosial mempengaruhi produksi dan juga distribusi pesan, serta bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk memahami konflik kepentingan dalam masyarakat. Jadi dalam tradisi krisis ini, ketika ada masyarakat yang sedang terjadi suatu krisis atau suatu problem, itu bagaimana caranya komunikasi dapat menyelesaikan suatu problem tersebut gitu. Nah, yang terakhir yaitu tradisi retoris. Jadi tradisi retorika berkaitan dengan penggunaan bahasa dan juga argumen persuasif dalam komunikasi. Tradisi ini mempelajari bagaimana pesan disusun untuk mempengaruhi audiens secara efektif. Nah, dalam konteksnya, retorika itu menjadi alat penting untuk memahami strategi komunikasi di ruang publik dan juga media massa. Jadi bagaimana caranya komunikasi itu menjadikan retorika itu merupakan ilmu komunikasi. Ilmu tentang bagaimana caranya seseorang itu berbicara di depan banyak orang. Jadi bagaimana caranya satu orang bisa mempengaruhi banyak orang dalam ilmu retorika. Jadi, kesimpulan dari 7 tradisi ini yaitu setiap tradisi memberikan perspektif yang unik. Apa uniknya? Yaitu dari definisi satu persatu tradisi tersebut.
untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana proses komunikasi dalam berbagai konteks sosial dan juga budaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.